Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sudah hari Senin lagi, udah minggu yang baru. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja dan baik-baik aja, terlepas dari apa yang terjadi di pasar dan terlepas dari apapun lainnya yang sedang kalian alami, kesibukan kalian apapun itu. Kami ingin membagikan update pasar untuk hari ini, hari Senin, supaya kita bisa mengawali minggu dengan baik, supaya kita tahu situasinya seperti apa, dan mungkin ada beberapa perspektif yang akan kami bagikan yang sebenarnya agak mirip dengan siklus sebelumnya, waktu kita koreksi, atau bisa dibilang waktu kita rada mengalami sisi yang bearish dari pasar yang sideways-nya agak cukup lama. Jadi waktu di tahun sebelumnya itu kita juga mengalami ini, dan mungkin ada beberapa perspektif yang kalau misalkan mengikuti rima yang sama dari pasar sebelumnya, kita mungkin akan mengalami beberapa rally harga positif, atau mungkin kita bakal mengalami flash crash untuk koreksi lebih dalam lagi sampai titik all time sebelumnya mungkin. Nah, itu yang akan kita cari tahu hari ini, dan juga beberapa perspektif lain yang mungkin bisa membantu kalian. Jadi kalau kalian mau tahu semua informasi terkait pasar yang sedang terjadi saat ini, silahkan kalian tonton sampai akhir. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita bisa melihat dulu yang di CoinGecko. Kalau kita melihat dari segi market cap-nya pun sebenarnya belum banyak berubah terkait totalnya. Totalnya masih di 1,3 triliunan. Yang mana kalau misalkan kita melihat ya, dari segi dominasi Bitcoin itu yang malah sudah berubah. Jadi kan kita ngomongin total market cap itu dari semua koin dan token yang beredar, yang dilacak, yang ada di CoinGecko. Atau kalau mungkin kalian menggunakan CMC, Coin Market Cap, itu juga sama. Total market cap-nya melacak dari semua koin dan token yang ada di situs tersebut. Jadi di sini ada 1,3 triliun. Jadi terlepas dari misalkan kita lagi positif naik atau turun, itu tetap kita sideways-nya di sekitaran 1,3 triliunan selama beberapa minggu terakhir ini. Tapi misalkan ya kita melihat dari segi Bitcoin dan altcoins, nanti akan kami tunjukkan ada beberapa hal terkait Bitcoin dominance itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita melihat dari segi market cap, dari segi pasar secara keseluruhan, ya kalau hari ini kita melihat ada sedikit tick ke atas gitu ya, candle wick-nya ada sedikit positif. Yang mana kalau misalkan kita ngeliat dari kemarin-kemarin itu udah cukup lama gitu loh kita mengalami yang namanya minggu-minggu merah candlenya. Jadi ini merupakan relief yang sedikit melegakan beberapa orang. Kemudian tapi kita nggak tahu apakah ini sustainable untuk jangka panjang, untuk bisa kita melihat lanjut terbang, atau ini cuma relief harga sedikit aja untuk orang-orang pada exit liquidity mereka, untuk pada TP karena mereka sudah stres dan depresi, portofolio merah, terus nanti langsung turun lagi. Nah, itu kita nggak tahu ya. Tapi kita akan melihat beberapa hal di sini. Jadi kalau misalkan ya kita membandingkan dari siklus yang sebelumnya, kita melihat kembali nih. Tapi ini pun ya kita harus memperhatikan satu hal gitu, bahwa pasar itu kalau kita melihat dari sejarah tidak selalu berulang. Tidak selalu berulang sama persis, tapi mereka memiliki rima yang mirip gitu kan. Nah, kalau misalkan ada ya salah satu analis kripto yang terkenal gitu, salah satunya dia sering ngomong kayak gini, the more things change, the more they stay the same gitu kan. Jadi setiap kali hal-hal itu kemudian berubah dan kita melihat ada beberapa adopsi baru, mungkin ada beberapa proyek baru, kita melihat ada yang gugur, ada yang baru lahir, itu semakin kita melihat polanya yang sama. Terlepas dari semua perubahan itu, tetap ada polanya yang sama. Jadi bukan sejarahnya berulang, tapi lebih ke seperti memiliki rima yang sama. Kalau kita melihat dari minggu-minggu yang berikut, yang sebelumnya maksud saya, dari siklus sebelumnya itu waktu di puncaknya ya, kita kan all time high itu di sekitar 20 ribuan dolar untuk Bitcoin. Itu akhir tahun 2017, awal 2018 maksud saya. Nah, itu di situ terus kita melihat koreksi gitu kan, sejak all time high-nya nyentuh, terus orang-orang pada TP, cascading gitu kan, domino, turunlah ke bawah, likuidasi dan lain-lain. Kita melanjutkan sampai merah berminggu-minggu kita turun. Itu penurunan yang cukup dalam gitu kan. Kita cukup dalam melihat sampai dari yang 20 ribuan kita masuk 7 ribu udah tembus ke bawah gitu kan, masuk ke titik 6 ribuan. Nah, di titik 6 ribuan ini kita cukup bisa melihat beberapa minggu yang rada sideways, agak lama gitu kan. Tapi selama kita sideways di 6.000 mantul balik-balik, pokoknya di sekitaran 6 ribuan dolar itu untuk Bitcoin, itu beberapa minggu yang mantul-mantul naik turun sideways, itu tiba-tiba ada flash crash jatuh gitu kan. Flash crash jatuh dari 6.000 tembus nih ke 5 ribuan,
terus akhirnya sampai kita turun ke bawah gitu loh, sampai di angka 3000-an, 3600-an sih, 3500, 3200-an. Terus kita ada sedikit naik dikit, relief, terus turun lagi sampai ke angka rendahnya 3000-an gitu kan. Itu untuk di akhir tahun 2018 pas masuk ke awal tahunnya 2019. Jadi ini kuartal pertama 2019 sekitar bulanan Februari gitu kan. Nah, jadi kita melihat di flash crash-nya itu jatuh, terus awalnya kuartal pertama ya untuk tahun 2019, kuartal pertama tahun 2019. Terus setelah kita melihat flash crash itu, kita baru melihat terbang gitu kan. Terbang lagi tuh balik dari yang 3000-an gitu kan. Sampai kita ngeliat ke closing di sini udah di atas 10 ribuan dolar gitu kan. Udah setengahnya dari yang all time high kemarin 20.000. Itu sudah setengahnya lagi balik, terus ya udah koreksi orang-orang pada TP gitu kan. Ya udah relief harga terbang gitu. Otomatis orang yang merasa tadinya ngerasa bearish karena jatuh sampai angka 3000-an rendah, itu kemudian bisa masuk ke 10.000 lagi sampai kita melihat sideways lagi turun akhir tahun 19, awal tahun 2020-an yang kemarin pandemi gitu kan. Awal mula pandemi, terus kita flash crash lagi gitu kan. Ada koreksi sih, bukan kayak flash crash. Terus ya pasti dari situ kita mengalami terbang gitu kan. Jadi ini kemarin kayak sampai di titiknya sama 6 ribuan dolar gitu kan. Yang kemarin ini 6 ribuan dolar, terus kita flash crash ke bawah, terus pas kita terbang kembali, terus kita turun lagi di sini angka 8.000 7.000 sampai tembus di bawahnya lagi yang flash crash itu 6.000 di bawah lagi. Itu yang pas pandemi awal mulai, Maret gitu kan. Itu kan bulan Maret 2020 pas awal mulai pandemi, ya udah flash crash lagi sampai di angka 6 ribuan titik sebelum akhirnya kita terbang lanjut gitu kan. Lanjut tuh selama tahun 2020 tuh sampai masuk 2021 sampai kuartal pertama, terus kita memuncak kemarin yang 2021 tahun lalu itu. Nah, terus kita naik gitu kan, terbang sampai kemarin kita yang tahun lalu itu yang bulan April Mei itu, sebelum akhirnya si Tesla Elon Musk terus nge-ban Bitcoin, terus ada banyak FUD beredar lagi, berita negatif, kita turun lagi akhirnya koreksi gitu kan. Kemarin tuh sampai yang angkanya 64 ribuan gitu kan, terus kita crash lagi sampai kita akhirnya maksa merasa bahwa ini belum puncaknya all time high, maksa menjelang akhir tahun 2021 untuk nyentuh yang 69 ribuan dolar itu. Untuk nyentuh 69 ribuan dolar, merasa belum cukup, terus akhirnya bearish sampai sekarang. Sampai sekarang kita mengalami minggu-minggu yang berdarah terus candlenya gitu kan. Bahkan sampai yang ini aja udah 9 minggu berturut-turut loh, merah terus gitu kan, merah terus yang sejak minggu bulan April lah, bulan April kemarin gitu kan. April terus kita masuk itu bener-bener ya sampai kita mengalami merah terus sampai sekarang. Kecuali ya beberapa candle week yang hijau yang tadi kita lihat di CoinGecko itu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya dari segi yang kemarin ini kan kita bener-bener sideways-nya di sekitaran 30 ribuan gitu kan. 30 ribuan kita melihat gitu kan, naik turun bouncingnya di situ terus saja 30 ribuan dolar. Area umum ya, ini area umum bukan spesifik harganya. Terus kalau misalkan kita ngelihat yang kemarin bandingin dengan yang 6.000 gitu kan. Kalau misalkan nih kita mengalami flash crash sama kayak siklus yang kemarin. Kalau misalkan mengulangi sama persis, mengalami flash crash terus kita rally sedikit, terus balik di sideways itu flash crash lagi, itu kita terbang gitu loh, tinggi banget sampai ke angka yang 60 ribuan dolar. Yang kemarin ATH-nya aja 20 ribu, itu sampai 60 ribuan dolar. Itu kalau kita ngikutin yang kayak gitu, mungkin ya kita akan itu di sideways sekitar 30 ribuan dolar. Tapi entah berapa lama nih, entah cuma beberapa minggu, entah sampai berbulan-bulan, entah sampai akhir tahun, nggak tahu sampai kapan. Di sekitaran sini terus sideways lama banget, nggak ada yang tahu masa depannya kayak apa. Sideways lama banget, terus tiba-tiba kita flash crash ke 20 ribu dolar, siapa tahu nih ya. Karena itu kan kemarin all time high-nya yang tahun sebelumnya nih. Ini kita akan tarik garis gini, kita ikutin, ya udah 20 ribuan dolar balik ke all time high kemarin, siapa tahu bisa flash crash sampai situ. Terus orang-orang merasa bahwa wah ini sama aja kayak yang kemarin beli di pucuk di siklus sebelumnya gitu kan. Yang pada belum ngejual terus beli di sini, harganya sama murahnya gitu, daripada beli yang pas di pucuknya all time high 60 ribuan kemarin. Terus orang-orang ada tekanan beli, terus kita lanjut terbang. Setelah kita flash crash ke 20 ribu, bisa kita mungkin sideways lebih lama lagi sampai berbulan-bulan, atau mungkin malah nggak nyentuh 20 ribu, kita ada rally harga naik dikit, bisa. Masalahnya skenario seperti ini nggak pernah ada yang tahu gitu kan masa depannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari sejarah, itu yang kemarin terjadi di siklus bear market sebelumnya di angka 6 ribuan dolar itu kemudian sampai 10 kali lipat ke 60 ribu dolar. Tapi ya kalau misalkan kita ngelihat gitu kan, kalau sampai 20 ribu dolar dari 30 ribu yang sekarang, artinya apa? Artinya kita masih bisa turun 30%-an lagi. Kalau harga 30 ribuan, kita flash crash koreksi turun ke 20 ribu, berarti kita masih ada 33%-an lagi turun. Artinya ya sekitar 70%-an lebih dari all time high-nya Bitcoin kemarin. Jadi kalau misalkan ya kita membandingkan dari siklus sebelumnya, Bitcoin itu kan sampai 80%-an minusnya dari all time high. Nah ini kalau misalkan kita sampai 20 ribu, cuman 70%-an dari all time high-nya. Siapa yang tahu, mungkin aja bisa kita sampai 70% terus di situ bottomnya, atau
Ya nggak ada yang tahu kan, kita cuma bisa nebak-nebak melihat skenario yang berbeda. Nah itu sih yang beberapa hal kita notice kemarin dari siklus sebelumnya. Apakah menurut kalian nih sejarah akan berulang atau cuman akan memiliki pola yang mirip doang, yang berima doang? Gimana menurut kalian nih? Apakah kita akan turun ke 20.000 atau enggak? Silahkan kalian kasih tahu di komentar di bawah opini kalian. Nah, sebelum kita tutup untuk video hari ini, kita bisa melihat Bitcoin dominance nih. Ini kita bisa melihat bahwa duit-duit dari altcoins itu mulai beralih ke Bitcoin. Karena dominasinya ini sekarang sudah 47,2an di saat kami merekam video ini. Mungkin berbeda saat kalian nonton videonya karena kami record ini di pagi hari. Tapi kalau kita ngelihat ya, ini yang kemarin nih, waktu kita menjelang penutupan akhir tahun 2021 turun, maksud saya turun terus sampai awal tahun 2022 karena orang-orang mengira bakal ada fireworks di awal tahun 2022 ini, bakal ada ledakan altcoins gila-gilaan terbang gitu kan. Akhirnya orang-orang pada masukin duit ke altcoins gitu kan, dominasi Bitcoin berkurang, atau mungkin malah dominasi berkurangnya karena memang pasar lagi bearish. Kemarin kita sudah nyentuh all time high di menjelang akhir 2021 itu, terus akhirnya orang-orang pada ngeluarin duit, itu bisa juga makanya dominance Bitcoinnya turun, entah antara dari dua hal itu, terus turun terus sampai kemarin kita nyentuh gitu kan di bawah angka 40-an. Nah baru beberapa bulan, beberapa minggu terakhir ini, selama pasar sideways, altcoins juga pada hancur gitu kan, 80%, 90%, Terra collapse, banyak lain altcoins yang juga pada hancur. Terus akhirnya orang mulai memikirkan lebih fundamental lagi kepada Bitcoin sebagai sang rajanya untuk aset kripto. Terus akhirnya dominansinya mulai naik lagi, 41, 42, terus turun dikit, terus langsung di sini melonjak tinggi terbang nih, 44 gitu kan, 44, 45, 46 sampai nyentuh ke titik 47,2% dominansi yang saat ini kita lihat hari ini 47, dan itu hampir mendekati yang kemarin itu puncaknya 47,4 gitu kan. Terus kalau misalkan kita naik lebih tinggi lagi, kemarin sampai hampir ke setengahnya persis total market cap pasar kripto, 48, 49-an. Jadi Bitcoin dominance semakin tinggi, artinya apa? Duit-duit dari altcoins itu masuk ke Bitcoin. Dan orang-orang yang kemarin ngelihat pasar kolaps gara-gara banyak hal, gara-gara berita FUD, gara-gara banning mining, gara-gara Terra collapse, gara-gara sentimen juga media pada bilang hal-hal negatif, terus akhirnya orang mengalihkan ke fundamental yang lebih terpercaya selama bertahun-tahun sebelumnya. Uang-uang masuknya ke Bitcoin daripada ke altcoins, dominasinya jadi lebih tinggi. Jadi sekarang hampir setengahnya total market cap pasar ada di Bitcoin daripada di altcoins. Jadi itu sih kira-kira perspektif yang harus kita miliki terkait Bitcoin, terkait gerakan pasarnya, terkait siklus sebelumnya yang kita hadapi. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi nih terkait analisis pasar, sebagai member RR kalian mendapatkan analisis on-chain. Ini saya lagi ngedraft, lagi tulis terkait kasus bearish versus bullish. Saya menilai nih kondisi permainan pasar kayak gimana, kasus bearishnya kayak apa. Ada beberapa data on-chain yang akan saya bagikan di sini. Terus ada juga kasus bullishnya seperti apa, data on-chain di sini saya bagikan juga. Ini semua lagi saya tulis, lagi saya siapkan untuk posting hari ini. Jadi pas kalian nonton videonya malam-malam itu sudah live di member, di dashboard member RR. Jadi kalau kalian mau gabung, kalian tinggal ke websitenya RR aja, republikrupiah.com, ada fitur dan manfaatnya apa, kalian bisa tonton di situ. Nanti kesimpulannya dilihat juga dari segi jangka pendek, jangka panjang, kasus bullish, kasus bearish, semua kalian bisa lihat langsung di republikrupiah.com. Jadi kalau kalian langsung masuk republikrupiah.com, lihat fitur manfaatnya apa, biaya pendaftarannya berapa, kalian bisa langsung gabung. Link websitenya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau mau gabung silahkan gabung sekarang biar kalian bisa tahu analisis lebih mendetail lagi terkait pasar, gimana menurut pendapat kami terkait bullish, bearishnya, dan apa yang perlu kalian perhatikan sebagai investor dalam jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan kasih jempol. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru apapun, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.